ini salah ya. Kalau ada yang berpikir ini batu loncatan saya untuk Amerika, itu tidak tepat, karena saya tidak tahu kalau saya mau ke Amerika. Itu is just happening. Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali lagi di video ini, di channel ini, M&M Enterprises 2020, dan kontennya adalah Planet Earth, What's Going On, Chit Chat with Mariska. Tapi untuk kali ini saya tidak akan chit chat dengan siapapun, saya akan chit chat dengan Anda semuanya, dengan kalian semuanya. Edisi kali ini adalah question and answer atau Q&A, dan pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada teman atau saudara atau mereka-mereka yang subscribe ataupun like video-video saya di M&M Enterprises ini. Mereka bertanya soal beberapa hal. Saya tidak terlalu jujur ya, saya tidak terlalu begitu aktif di social media, karena saya tidak tahu kenapa, tapi mereka bertanya langsung japri ke saya, dan saya pikir saya juga ingin menjawab. Tidak banyak, hanya beberapa pertanyaan saja. Dan oke, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya ke Amerika itu tahun 2018, bulan September. Saya ke sini itu dalam rangka tugas sebagai foreign press atau jurnalis asing di Amerika, ditugaskan oleh kantor sebagai reporter televisi. Nah, itu saya datang ke sini atas undangan dari teman saya di sini, dan saya bertugas di sini, dapat visa 1 tahun, karena foreign press itu memang diatur, ada lah ya di Amerika. Itu kalau bertugas sebagai jurnalis asing, kita mendapatkan visa yang berbeda dari yang lain. Itu izin tinggalnya kita tuh 1 tahun. Itu khusus untuk jurnalis. Jadi saya dapat 1 tahun baru. Jadi itu kenapa saya ada di sini. Dan kemudian setelah itu baru sebulan saya bertugas di sini, saya bertemu dengan seorang pria yang baik hati, dan akhirnya menjadi suami saya. Ya, sebulan itu bertugas, saya bertemu dengan dia. Kemudian kami tuh berkencan tidak begitu lama, dan akhirnya dia melamar saya, menikah, dan akhirnya kita menikah, dan sampai saat ini saya tinggal di Amerika. Setelah menikah, saya pernah bekerja, tapi tidak begitu lama, karena saya dan suami saya tuh berdiskusi, dan dia lebih memilih saya untuk kuliah atau sekolah lagi. Jadi saya berhenti dan mulai kuliah. Saya ambil paralegal class, dan saat ini saya sedang menunggu jawaban dari University of Washington, apakah saya diterima atau tidak untuk mengambil LLM saya. Karena untuk bisa praktek sebagai pengacara, saya seorang pengacara di Indonesia, jadi di Manado, di Sulawesi Utara. Jadi untuk praktek di sini harus ada gelar itu required. Jadi saya harus mengambil gelar LLM itu kalau saya diterima. Saya belum tahu, karena sampai saat ini saya belum menerima email atau apapun apakah
saya juga tidak tahu apakah mereka kelasnya ada atau tidak tahun ini. Belum sampai saat ini saya masih menunggu, ya mohon doanya supaya bisa diterima dan saya bisa mulai kuliah di akhir September nanti. Ini ada ceritanya juga, pada saat pandemic ini outbreak, saya dan suami saya tuh lebih banyak di rumah. Suami saya juga waktu itu sempat bekerja kurang lebih 3 minggu, dia bekerja di rumah. Sekarang udah mulai bekerja lagi seperti biasa. Setelah itu saya juga sekolahnya, kuliahnya itu harus di rumah, online, Zoom. Jadi banyak hal harus kita lakukan di rumah. Jadi waktu itu jadi apa-apa di rumah, jadi jarang keluar rumah karena ya harus menjaga kesehatan dan juga menjaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang lain. Jadi lebih banyak di rumah, ya kerjaan cuma baca buku, nonton TV. Saya lebih banyak nonton YouTube waktu itu. Jadi waktu saya habis untuk nonton YouTube setiap hari saya lihat ada aja yang kadang-kadang juga kalau ada tugas atau apa yang saya kan ada juga yang itu saya melihat beberapa video-video dari lawyer-lawyer di Amerika ya yang sudah sangat berpengalaman. Saya juga belajar dari situ. Lama-lama setelah saya lihat-lihat, saya tiba-tiba terbersit di pikiran saya, kenapa tidak saya bikin sendiri YouTube channelnya gitu. Saya bisa bikin konten karena kebetulan juga selain pengacara di Indonesia, saya juga adalah seorang reporter dan juga TV host. Jadi ya nggak jauh-jauh lah ya dari situ. Jadi ya pengalaman pernah jadi produser juga. Jadi ya pengalaman ya bikin konten di TV juga sudah sering. Jadi agak sedikit mudah lah bagi saya untuk menciptakan. Jadi setelah terpikirkan itu, saya berkonsultasi dengan suami saya. Waktu itu saya lupa itu kita dinner atau menjelang dinner waktu itu kita tapi di rumah ya. Kita ngobrol dan kita diskusi dan saya bilang kalau saya mau bikin YouTube channel. Tapi dia tidak kaget atau apa, dia langsung bilang gini, Oke, terus nanti nama channelnya apa, dia bilang. Terus aku pikir-pikir, apa ya? Sementara aku berpikir, dia langsung bilang gini, bagaimana kalau M&M Enterprises 2020? Di mana M&M Enterprises 2020 itu ada embel-embel LLC karena itu company saya di Amerika. Jadi kita pakai nama itu. Jadi LLC-nya dihilangin. Nah, jadi saya oke channelnya itu, tapi kontennya apa gitu. Nama kontennya, ya kita sibuk kita mikir ini. Terus aku bilang, aku tertarik dengan kata-kata ini. Consider everything. Waktu itu aku bilang ke suamiku begitu. Terus dia bilang jangan. Aku bilang kenapa jangan? Dia bilang di Amerika itu ada radio yang namanya Consider Everything gitu. Jadi aku pikir oh iya jangan, nanti kita bermasalah lagi dibilang plagiat atau menggunakan itu orang lain. Jadi saya pikir aduh apa ya. Terus dia bilang gini, bagaimana kalau Planet Earth, what's going on? Itu mirip-mirip katanya, artinya itu rada-rada mirip. Terus aku tambahin, tiba-tiba aku langsung dapat inspirasi, langsung aku bilang, oh ya, gimana kalau aku tambahin Planet Earth, what's going on, chit chat with Mariska. Dan dia waktu itu bilang, ya itu bagus. Ya akhirnya dari situ kita akhirnya mendapatkan nama dari konten kita gitu. Terus aku bilang ya ini isinya karena chit-chat, oke, ada narasumber, ya aku harus telepon. Terus aku bilang lagi, gimana kalau kita isi tips karena kamu kan seorang lean practitioner. Jadi kenapa kita nggak bikin sama-sama? Kamu juga ada di dalam video itu dan ngasih tips tentang lean practitioner. Nah, dia langsung iya, walaupun
awal-awal dia karena dia nggak terbiasa di depan kamera. Tapi akhirnya setelah itu dia karena dia juga terbiasa presentasi dan terbiasa juga bukan mengajar apa ya, tapi sebagai lean practitioner dia banyak juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk di kantornya ya. Jadi itu mudah untuk dia beradaptasi. Maka jadilah YouTube channel ini yang adalah bagian, dan MNM itu adalah Mariska and Marty. Jadi ya itu sejarah sampai kenapa bisa ada YouTube channel ini. Dan kenapa pilih YouTube? Karena memang dari dulu saya senang nonton YouTube. Saya selalu nonton video musik itu di YouTube tuh sejak bertahun-tahun yang lalu. Itu sudah sangat lama, dan saya penggemar YouTube. Jadi saya lebih memilih YouTube untuk berkreasi. Walaupun teman-teman juga menawarkan yang lain, tapi ya saya pikir di YouTube saja. Saya senang dengan YouTube channel. Saya senang YouTube gitu. Saya senang nonton YouTube. Jadi ya saya merasa ini yang terbaik untuk saya. Saya tidak tahu yang lain. Dan kemudian ada yang bilang apakah ini ini mundur lagi, step stone untuk saya ke Amerika. Jadi ini salah ya kalau ada yang berpikir ini batu loncatan saya untuk Amerika itu tidak tepat, karena saya tidak tahu kalau saya mau ke Amerika. Itu is just happening. Terjadi begitu saja tanpa saya pikir dan tanpa direncanakan. Jadi ini udah bagian dari rencana Tuhan yang tidak bisa yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terbayangkan atau apapun, dan ini terjadi begitu saja, dan saya mengamini ini sebagai rencana Tuhan dalam hidup saya. Sekolah itu, pendidikan itu, edukasi itu penting, dan itu tidak mengenal usia, karena sampai saat ini pun saya tetap pasti harus banyak belajar tentang banyak hal. Jangankan saya, suami saya juga yang umurnya jauh lebih tua dari saya, dia juga sampai saat ini masih belajar. Jadi ya saya pikir untuk kuliah ada baiknya juga, karena memang kalau memang untuk saya bisa jadi bekerja atau apapun kan harus punya US degree. Kalau enggak, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang baik kalau enggak punya US degree. Jadi itu menurut saya. Jadi saya berpikir saya ingin bersekolah, menimba ilmu selagi saya masih diberi kesempatan dan masih mampu. Itu saja. Ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana saya menjaga hubungan dengan suami saya? Ya, saya tetap berusaha menjadi wanita Indonesia seutuhnya. Wanita Kristen seutuhnya, yang patuh, yang taat kepada suaminya, yang ya menaruh kalau di sini mungkin orang nggak begitu kalau di sini kayak suami saya gitu, saya tidak perlu. Sekarang ini saya ada satu pengalaman yang sangat berkesan ya. Waktu itu awal-awal saya menikah, karena saya banyak di rumah waktu itu, karena saya terbiasa, saya perempuan Indonesia ya, jadi saya menyetrika bajunya dia gitu. Ada satu waktu, terus dia pulang-pulang dia sangat terharu gitu. Dia bilang, ini kenapa seperti ini? Saya nggak perlu diperlakukan seperti ini. Dia merasa sangat terharu. Dia pikir selama hidupnya itu tidak ada yang seperti itu. Tapi saya bilang, saya wanita Indonesia dan kami terbiasa melakukan ini, melayani suami. Itu tugas istri. Dan terus dia langsung bilang, kamu kan sekarang menikah dengan orang Amerika ya, kamu tidak perlu seperti itu. Tapi yang namanya saya dididik dari kecil seperti itu,
Jadi saya tidak mau menghilangkan, walaupun dia tidak, buat dia itu oke-oke aja, itu saya tidak perlu. Tapi saya secara pribadi, ya untuk itu, ini bagian dari saya membina dan menjaga hubungan sebagai suami istri. Ini bagian dari saya respect terhadap dia, bagian dari saya untuk taat gitu. Jadi ya itu dia. Dalam menjaga hubungan, yaitu saya respect, saya menghargai dia sebagai kepala keluarga. Walaupun sebagai pria Amerika dia tidak terlalu begitu ingin diperhatikan karena mungkin budaya kita beda, tapi saya tetap berusaha menjadi diri saya sendiri dan berusaha juga menjadi wanita Indonesia. Apa yang saya belajar, apa hal-hal yang baik, saya tetap pertahankan. Dan ya itu saja dulu question and answer atau Q&A edisi kali ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan saya yang saya bagikan untuk kalian semuanya bisa juga memberi inspirasi buat kalian semuanya untuk tetap bersemangat menjalani hidup apapun keadaannya, tetap tidak berhenti untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang menjadi cita-cita kita, untuk terus belajar, terus ya seperti yang saya lakukan saat ini, tetap bersekolah walaupun orang-orang bilang kan udah tua ngapain lagi, tapi saya pikir edukasi penting karena sepanjang hidup kita juga ini adalah belajar. Jadi ya tidak apa-apalah terus belajar. Oke, sampai di sini dulu video ini, dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back. I'm Marty Lyons with your tip for the day. We talked about motivation, and what's interesting is reading in behavioral economics, which if you have insomnia, it's a great topic that puts you to sleep. But it is interesting because you try and think about what makes people want to do stuff. And have you ever heard that adage when you talk about the world of work, and you say, well, how many people work at your company? And the answer is, about half. And some companies, they laugh because they say it's not even that high. So when we think about motivation, we say, let's have managers teach people how to motivate them and so on. And I think that's a bad idea. And here's the reason why. There's a really, really, really good book called Punished by Rewards, written by Alfie Kohn some years ago. And it was very interesting because he went into tremendous detail and showing that not only, here's some examples, but here's the empirical evidence that shows that when we so-called try to motivate somebody, we're actually causing more harm than good. And here's why. That if we say, well, we'll be positive, do you want some punishment? Do you want to go to bed early? Or do you want to have pizza? And everybody says, oh, I want the pizza. Or do you want to, eat your vegetables and we'll go out for ice cream? Or if you don't eat your vegetables, you're going to go to bed early. For kids, oh, okay, I want the ice cream. And we think these are good choices, but they're really the same thing. Whether it's a threat of punishment or an offer reward, in both cases, we're trying to get somebody to exhibit certain behavior. We're trying to get them to change what they're doing. And when you think about it, as adults in the workplace, how long is that going to last? Where that's like the big motivation, say, hey, I wonder what my boss has in store for me today. How is he or she going to threaten me or offer me some kind of reward? What's that going to look like today? And it turns out that the data shows that, generally speaking, people don't like that. And I have a very simple 4-word sentence that sums that up well. People inherently resent manipulation. They do not like it. So our next tip, we'll talk about what could we do then instead of using, we think of offer reward or something like that. What are some things that we could do to actually tie into what other people want instead of what we want? Again, when we offer a threat of punishment, or it's an offer reward or threat of punishment, in both cases we're trying to figure out how to get what we want. We should be putting the shoe on the other foot. So next tip, we'll talk about what's in it for the other person. Go out, have a great day. See you next time.